Perang Jailolo yang terjadi di wilayah bekas Kesultanan Jailolo di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yang oleh masyarakat setempat sering disebut Perang Tuada Setudowongi, atau dalam bahasa daerah disebut dengan ROGU Lamo Jailolo, mengandung nilai perjuangan dan refleksi jiwa patriotisme masyarakat Maluku Utara terhadap bentuk penindasan atas hak-hak kemanusiaan masyarakat pribumi. Hai guys, selamat datang di channel ini. Sebelum nonton video berikut, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, gratis kok. Simak sampai selesai. Enjoy! Latar belakang timbulnya Perang Jailolo. Sejak pemerintah langsung Belanda mengambil alih wilayah bekas VOC yang bangkrut pada tahun 1799 setelah merekrut kekayaan dari bumi Indonesia, tahun 1602 sampai tahun 1799, maka strategi baru yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda di seluruh daerah jajahan adalah memperketat pelaksanaan belasting pajak dan herediens, kerja paksa untuk memasok kekurangan di dalam negeri Belanda, terutama kesulitan moneter di dalam negeri dalam menghadapi pergolakan Perang Dunia Pertama di dataran Eropa. Tingginya penetapan pajak oleh Belanda ini memicu perlawanan di mana-mana. Masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang hampir merata, tidak mampu melaksanakan kewajiban untuk kompeni tersebut, bahkan sebagian besar tidak mau mematuhinya. Pemerintah Belanda pada waktu itu, Gezag Heber, menanggapi situasi ini dengan sikap naik hitam. Rakyat yang bermukim di sekitar Teluk Jailolo termasuk Tuada dan Tudowongi membangkang aturan kompeni atas kewajiban pajak dan kerja paksa. Mereka diancam, ditangkap dan dihukum oleh petugas Belanda yang berkuasa di distrik Jailolo, dalam hal ini Ambtenaar yang melaksanakan perintah atasannya yakni Gezag Heber sama dengan Hutke Plaatsilike Bestur, kepala pemerintahan setempat. Dengan segala tindakan kekerasan dan ancaman dari pihak Ambtenaar menumbuhkan sikap perlawanan dari rakyat Jailolo. Mereka tidak tinggal diam begitu saja. Mereka bangkit secara spontanitas dan sporadis melawan kompeni Belanda, namun masih dalam skala kelompok-kelompok kecil dan tersebar di beberapa daerah di Jailolo. Muncullah seorang pemuda berani yang berasal dari desa Tuada yang bernama Baba. Dengan kejantanan dan keberaniannya berusaha melakukan upaya konsolidasi dengan pemimpin perlawanan di tempat-tempat lain di Jailolo dan sekitarnya. Banau mulai mengatur strategi dan menghimpun kekuatan untuk melawan pihak kompeni. Dalam suatu pertemuan rahasia yang bertempat di desa Tuada, Baba kemudian dipilih oleh mereka sebagai pemimpin perlawanan. Berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain kemampuan dan semangat yang dimiliki dalam diri Baba, maka seluruh perwakilan dari beberapa desa di Jailolo memilih Banau sebagai pemimpin mereka dan memberi dia julukan Banau sama dengan yang berasal dari kata Baba dan Nonau, laki-laki, perkasa. Banau mulai mengatur strategi untuk mengganggu iring-iringan petugas kompeni Belanda yang sedang bertugas memungut balasting dan mentukan, memilih pemuda untuk dijadikan pekerja paksa. Anak buah Banau mengusir Ambtenaar Belanda hingga lari terbirit-birit, dan kemudian kembali ke markasnya di Gupasa untuk melaporkan kejadian penghadangan tersebut kepada atasannya. Pada hari-hari selanjutnya penghadangan ini terus dilakukan oleh kawan-kawan atas perintah Banau. Tidak jarang sering terjadi kejar-mengejar antara penghadang dengan petugas kompeni Belanda.